Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Danu Firman Solihin, mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram. Dan saya di sini ditemani oleh teman saya, Abraham Ray. Gini Dan, saya ada pertanyaan nih buat kamu. oh iya, Bagaimana kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal membuat suatu kebijakan yang akan berdampak pada suatu negara atau masyarakat? Dapatkah kebijakan ini digugat pidana atau tidak? Pertanyaannya sangat bagus sekali, Ray. Terima kasih. Ya, jadi gini, menurut saya berdasarkan pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di sana dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu undang-undang maka tidak boleh dihukum. Mengenai hal ini juga dipertegas oleh pernyataan dari Era Susilo. Beliau berpendapat atau menjelaskan bahwa di dalam hal menjalankan suatu undang-undang tidak terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang, akan tetapi meliputi juga perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang, Ray. Jadi gini, artinya bahwa apabila kebijakan yang dibuat itu merupakan tindakan untuk menjalankan suatu undang-undang, maka kebijakan tersebut tidak bisa atau tidak dapat dipidana. Begitupun juga sebaliknya, apabila kebijakan tersebut dibuat bukan dalam hal menjalankan suatu undang-undang, maka kebijakan tersebut dapat atau bisa dipidana. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah apabila kebijakan tersebut sudah melanggar ketentuan-ketentuan pidana. Jadi seperti itu, Ray. Tapi gini Dan, Iya. saya pernah baca ada gium yang mengatakan bahwa kebijakan tidak dapat dipidana. Bagaimana pendapat kamu Dan? Iya. Ada gium yang menyatakan kebijakan tidak dapat dipidana. Ya. Berbicara mengenai hal itu, di sini saya setuju dan sependapat bahwa kebijakan itu memang harus dilindungi. Apabila kebijakan tersebut dibuat dengan itikad baik. Kebijakan yang baik tentunya akan menguntungkan suatu negara, tidak merugikan suatu negara, atau bahkan tidak merugikan masyarakat. Namun di sini, apabila kebijakan yang dibuat ataupun kebijakan yang dijalankan dengan itikad buruk atau melawan hukum, dengan sendirinya menyadari bahwa bisa membawa dampak buruk bagi suatu negara atau bahkan bisa merugikan suatu negara, di sini kebijakan tersebut bisa untuk dipidana karena memang disitulah letak location areanya, Ray. Ya. Disitulah letak location areanya. Location areanya ini bisa kita nilai, bisa kita tinjau atau bisa kita teliti berdasarkan fakta-fakta yang objektif, Ray. Berdasarkan fakta-fakta yang aktual, dan juga tentu kita juga bisa menilai dari kajian-kajian ilmiah dari keterangan para ahli. Seperti itu, Ray. Tapi contohnya itu seperti apa? Ya, contohnya. Di sini saya mengambil kasus kebijakan Bank Senturi yang dulu sempat viral itu, Ray. Ya, kebetulan saya pernah baca beritanya. Saya baca beritanya untuk kamu, Ray, di sini. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia berinisial BM divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi Bank Senturi. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta juga menghukum denda sebesar 500 juta rupiah dan subsidiar 5 bulan kurungan penjara. BM dinyatakan terbukti melakukan korupsi terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada Bank Senturi dan penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistematik. Di sini hakim mengatakan bahwa
BM terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan primer. Dan juga di sini BM ini terbukti memperkaya diri sendiri dengan sebesar 1 miliar rupiah. Dan juga kalau tidak salah saya mendapatkan informasi bahwa di dalam kasus Bank Senturi ini kerugian negara mencapai 7 triliun rupiah. Nah, di situ kita bisa bayangkan, Ray, sebagai masyarakat Indonesia, di mana di luar sana masih banyak masyarakat yang mencoba untuk memenuhi kebutuhan primernya, kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersiernya, Ray. Nah, di sini dari kasus tersebut kita dapat mengambil makna bahwa korupsi itu berlindung di balik kebijakan. Itu banyak sekali. Dan bahkan jika kita lebih dalam lagi melihat realitanya, kasus korupsi ini justru lebih berbahaya. Kenapa? Karena bisa berdampak atau efeknya itu jangka panjang. Betapa banyak kebijakan yang dibuat ataupun dikeluarkan oleh pemerintah justru berdampak buruk atau justru merugikan negara atau bahkan menyengsarakan rakyat. Jadi di sini mengenai pendapat kebijakan tidak dapat dipidana itu hanya akan menguntungkan pejabat korup untuk berlindung di dalam kebijakan tersebut, Re. Seperti itu. Iya. Oke, terima kasih Bung atas penjelasan yang sangat-sangat rinci. Ya, sama-sama. Ini juga dinikmati dong. Jangan dilihat aja. Bisa dicampur sama kopi juga. Oh, bisa. Oh. Ya, terima kasih juga untuk waktunya Bung Abraham Ray. Ya, senang sekali bisa berdiskusi dengan Anda. Semoga Sida bisa paham ya. Ya. Kita bisa bertukar pikiran lagi di lain waktu juga. Ya, oke guys. Cukup sampai di sini saja. Dan ini ala kadarnya diterima. Ya, seadanya saja ya. Iya, seadanya saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, cukup dari kami. Sekian. Oh, jangan lupa di subscribe dan likes channel Kudoang, channel terbaru dari kami. Ya, Jeffrey. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.